Seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya di hutan belantara Brasil, menyebabkan badai tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Apakah benar? Hai, it's me Tiara dan kali ini aku mau bahas tentang suatu model yang kaitannya erat dengan chaotic theory. Nah, mungkin kalian juga udah tahu dong apa sih yang dimaksud dengan chaotic theory. Tapi sekarang aku mau menyampaikan ulang bagi kalian yang belum tahu juga bahwa chaotic theory ini berbicara tentang suatu sistem yang random atau secara formalnya bisa disebut sebagai chaotic complex systems. Nah, di dalam suatu sistem yang penuh dengan kerandoman ini ternyata mengandung feedback loops, keterhubungan antar satu sama lain, bahkan self-organization. Jadi seolah-olah ada suatu pola yang menghubungkan proses-proses di dalam sistem yang random ini. Jadi secara gampangnya lah ya bisa kita simpulkan bahwa di dalam suatu sistem yang sangat-sangat kompleks yang dipenuhi dengan hal-hal yang kita anggap random, sebenarnya ada pola yang tidak bisa dilihat langsung. Oke, jadi langsung saja pada hari ini kita akan bahas suatu model yang dinamakan butterfly effect. Kembali lagi ke pernyataan yang pertama, apakah kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brasil bisa menyebabkan badai tornado di Texas beberapa bulan kemudian? Secara harfiah, jawabannya adalah kurang tepat. Kenapa? Karena butterfly effect ini bukanlah suatu hal kecil yang direncanakan di awal sistem agar menyebabkan impact yang besar yang lebih luas di akhir sistem. Akan tetapi, butterfly effect ini bisa dikatakan sebagai suatu perubahan kecil yang menjadi katalis untuk terjadinya event yang lebih besar di masa depan. Edward Lorenz yang menyatakan tentang butterfly effect ini sendiri juga menjelaskan bahwa suatu hal kecil yang kita namakan butterfly effect ini bisa menyebabkan dua outcomes di masa depannya dalam sistem yang kompleks tersebut. Yang pertama adalah hal kecil tersebut tidak akan menyebabkan apapun dan tereliminasi di tengah-tengah sistem. Yang kedua adalah hal kecil tersebut dapat menyebabkan sesuatu yang lebih besar di masa depan. Nah, akan tetapi tidak akan ada cara untuk mengetahui apakah alternatif yang akan terjadi di akhir sistem itu sendiri sebelum kita sampai di akhir sistem itu sendiri. Jadi kalau butterfly effect ini digunakan untuk memprediksi masa depan outcome manakah yang akan terjadi, hal itu tidak bisa dilakukan. Nah, jadi seperti bisa dilihat pada grafik di sini, perubahan kecil pada awal sistem itu bisa menjauhi kondisi ideal seiring dengan berjalannya waktu. Tapi bisa juga kembali lagi ke posisi idealnya seiring dengan berjalannya waktu tersebut. Butterfly effect ini secara sastra juga dijelaskan oleh Benjamin Franklin dalam salah satu puisinya. Bisa lihat di sini puisinya, bagus banget. Yup. Jadi puisinya ini ada in English sekitar di 14th century dan in German itu di 13th century. Nah, apa sih sebenarnya arti dari puisi Benjamin Franklin ini? Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa karena ketiadaan dari horseshoe nails, maka kerajaan seseorang itu bisa hilang. Jadi gara-gara tidak ada horseshoe nail itu kayak semacam alat yang digunakan untuk memasangkan sepatu kuda itu ke tapak kakinya gitu. Nah, jadi karena ketiadaan alat tersebut, kerajaan itu bisa hilang. Nah, itu yang dinamakan oleh butterfly effect. Hanya suatu hal kecil yang menjadi katalis untuk menyebabkan impact yang lebih besar di masa depan. Tapi di awal tidak akan ada yang benar-benar tahu apakah benar tanpa horseshoe nail ini kerajaan itu akan hilang ke tangan musuh atau ya udah baik-baik aja, karena sebenarnya horseshoe nail itu tidak memiliki dampak yang besar terhadap perang memperebutkan kerajaan ini. Nah, karena kita bahas butterfly effect, rasanya kurang afdol kalau kita nggak bahas juga tentang time travel. Kenapa? Karena time travel ini sumber teorinya adalah butterfly effect sebenarnya. Kembali ke masa lalu, melakukan hal-hal kecil yang diharapkan akan menyebabkan impact yang besar di masa depan atau di masa sekarang. Nah, yang mau aku bahas di sini adalah short story-nya dari Ray Bradbury yang judulnya adalah A Sound of Thunder. Nah, jadi di sini menceritakan tentang seseorang dari tahun 2055 namanya Eccles. Bener gak ya cara bacanya Eccles? Ya, anggaplah Eccles ya. Eccles ini ditemani oleh guide-nya dan asisten guide-nya
untuk menembak dinosaurus. Waktu itu incarannya Eccles adalah Tyrannosaurus sendiri. Nah, akan tetapi ketika kejadiannya akan berlangsung, tour guide-nya Eccles ini menghalangi Eccles. Katanya, jangan, nanti ini akan merubah masa depan sekian banyak. Dan akhirnya Eccles membatalkan untuk membunuh dinosaurus tersebut. Akhirnya Eccles, guide-nya, sama asisten guide-nya kembali lagi ke masa mereka, ke masa depan, ke masa mereka yang sekarang. Nah, kira-kira gitu. Akan tetapi betapa kagetnya mereka saat mengetahui dunia ternyata sudah berubah. Bahasanya berubah, dan ada diktator kejam yang waktu itu menguasai bumi. Nah, di sini mereka berpikir sebenarnya apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan sehingga masa depan berubah segitu banyaknya. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Eccles secara tidak sengaja menginjak kupu-kupu dan membunuhnya. Jadi hanya karena satu ekor kupu-kupu yang terinjak dan mati menyebabkan perubahan yang segitu besarnya terhadap dunia di 65 tahun yang akan datang. Nah, dari film ini dan dari penelitian-penelitian juga, fisikiawan menyimpulkan bahwa time travel ini mustahil terjadi. Kenapa? Karena time travel ini kaitan teorinya adalah tentang the arrow of time. Jadi ini menjelaskan tentang suatu kejadian yang non-reversible. Kejadian itu berurutan, jadi gak bisa kembali lagi ke awal, gak bisa kembali lagi ke suatu waktu tertentu. Jadi yang dinamakan time travel dalam butterfly effect ini tidak mungkin terjadi. Oke, jadi setelah bahas sekian banyak tentang butterfly effect, sebenarnya apa aja sih kejadian yang sudah terjadi dan benar-benar berkaitan tentang butterfly effect? Di sini aku akan kasih 3 contoh sejarah yang terjadi karena butterfly effect. Yang pertama adalah pengumuman di Nagasaki. Nah, semuanya pasti udah tahu dong tentang pengeboman Nagasaki yang selalu dibahas di pelajaran sejarah kita waktu sekolah dulu saat topiknya adalah Perang Dunia Kedua, benar kan? Oke, nah yang aku nggak tahu dan aku baru tahu saat research tentang butterfly effect ini adalah bahwa Nagasaki adalah alternatif kedua dari kota yang akan dibom. Sebenarnya dari pihak US waktu itu mau mengebom kota Koroko, di mana di situ tuh ada pabrik senjata dari Jepang itu sendiri. Akan tetapi pilot yang menerbangkan bom nuklirnya ini pandangannya tertutup oleh awan sehingga tidak bisa membidik dengan jelas untuk ke pabrik senjatanya itu. Oleh karena itulah, karena udah terlalu lama di udara, orang-orang di bawah juga udah sadar akan adanya pesawat tempur United States yang ada di atas, maka timbullah keputusan dari pihak US sendiri untuk mengebom kota lain, yaitu Nagasaki. Nah, inilah butterfly effect-nya. Bayangkan seandainya awan itu nggak ada di sana pada hari itu, pada waktu yang sama. Apa yang terjadi sama Jepang sekarang mungkin berbeda. Nah, sampai sekarang pun masih populer di kalangan masyarakat Jepang bahwa Koroko ini merupakan salah satu kota yang paling beruntung karena tidak jadi dijatuhi oleh bom nuklir. Lanjut ke contoh yang kedua. Kejadian kedua yang terjadi karena butterfly effect ini adalah penolakan Adolf Hitler di The Academy of Fine Arts di Vienna. Nah, jadi kita semua tentu saja tahu tentang sosok Adolf Hitler yang kental dengan nuansa kemiliterannya kan. Nah, yang aku baru tahu dan mungkin kalian baru tahu juga ya, pada awal tahun 1900-an, ternyata Adolf Hitler ini mendaftar sebagai seorang mahasiswa seni di suatu perguruan tinggi di Vienna. Akan tetapi aplikasi Adolf Hitler ke perguruan tinggi seni ini ditolak, sehingga Adolf Hitler lebih memilih untuk menjalankan hidupnya di bidang militer. Nah, bisa dibayangkan kan kalau Adolf Hitler dulu diterima di Academy of Fine Arts di Vienna itu, mungkin sekarang Adolf Hitler terkenal dalam sejarah kita sebagai sesuatu yang lain. Sebagai pelukis terkenal misalkan, bisa jadi seperti itu.
Selanjutnya untuk contoh yang terakhir, contoh yang ketiga adalah kejadian Chernobyl. Nah, aku sebagai anak teknik industri sangat familiar lah tentang kejadian Chernobyl ini. Kenapa? Karena Chernobyl ini merupakan suatu kejadian yang efeknya sangat besar dalam dunia perindustrian. Nah, untuk kalian yang belum tahu, apa sih kejadian Chernobyl ini? Kejadian Chernobyl ini adalah suatu kejadian di mana meledaknya pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Uni Soviet. Nah, karena saking besarnya ledakan ini, isotop radioaktifnya tuh menyebar dengan sangat luas sehingga ribuan penduduk di kota ini harus diungsikan. Yang aku nggak tahu adalah fakta bahwa 3 orang pekerja di PLTN itu menjadikan diri mereka sendiri relawan, jadi mereka volunteer untuk kembali lagi ke PLTN Chernobyl tersebut setelah ledakan pertama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menutup pipa yang mengalirkan cairan radioaktif. Nah, hasilnya adalah tidak ada ledakan kedua atau seterusnya yang terjadi setelah itu. Bisa dibayangkan kalau tidak ada 3 relawan ini, bisa-bisa efek dari cairan radioaktif ini semakin besar. Tidak hanya di Chernobyl saja, mungkin dari daerah Ukraina, Rusia, sama Kiev. Oke, that's all for today. Sekian dulu video aku yang hari ini. Apa kalian punya pengalaman tentang butterfly effect dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan karena nggak ada sarapan, jadi gagal ujian, atau hal-hal lainnya? Boleh komen bawah. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you for watching. Dadah!